Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza dari Prodi Akuntansi dengan NIM 290245038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno, SEMM. Materi yang akan saya bahas kali ini mengenai hukum perusahaan. Di Indonesia dapat dijumpai beragam bentuk-bentuk badan usaha, yang sebagian besar merupakan bentuk badan usaha peninggalan zaman pemerintahan Belanda, yang beberapa di antaranya telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia. Namun, masih ada sebagian yang menggunakan nama aslinya, seperti firma dan CV, atau Commanditary Vennootschap. Hukum organisasi perusahaan di Indonesia memiliki sumber hukum sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH PDT yang dikenal dengan nama Burgerlijk Wetboek yang diberlakukan sejak tahun 1874. Sumber hukum Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yang dikenal dengan nama Wetboek van Koophandel yang diberlakukan sejak tahun 1874. Serta ada sumber hukum Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Perbankan, dan undang-undang lainnya. Kedua, peraturan perundang-undangan yang diterbitkan dalam berbagai bentuk peraturan. Misalnya ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan menteri, dan sebagainya. Ketiga, sumber hukum, kebiasaan, dan jurisprudensi. Yang keempat, sumber hukum menurut pendapat para ahli hukum. Kita masuk ke bagian badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama itu ada PT atau perseroan terbatas. Untuk memberikan landasan hukum bagi pelaku usaha di Indonesia, agar terjamin kepastian baik dalam proses pembentukan perseroan, status badan hukum, penyelenggaraan perseroan, maka pada tanggal 16 Agustus 2007 telah diberlakukan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang perseroan terbatas yang baru ini menjamin terselenggaranya usaha perseroan secara bertanggung jawab, baik dalam hubungan sosial maupun dengan lingkungannya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam dunia usaha. Dalam Undang-Undang PT ini ditegaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksananya. PT merupakan subjek hukum yang mandiri, yang eksistensinya tidak bergantung kepada keberadaan pemegang saham, direksi, dan komisaris. Pengertian terbatas harus diartikan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham terbatas kepada saham yang dimilikinya. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas disebutkan bahwa pemegang saham dapat dibebani pertanggungjawaban secara pribadi, yaitu dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak dipenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Kemudian prosedur pendirian PT adalah yang pertama membuat akta pendirian pada notaris, yang kedua meminta pengesahan kepada Menteri Kehakiman, kemudian pendaftaran,
Dan yang keempat, pengumuman. Untuk memperoleh keputusan menteri tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan teknologi informasi dalam administrasi Badan Hukum menggunakan daftar perseroan dan tambahan berita negara Republik Indonesia. Dalam hal ini, hanya notaris saja yang dapat diberi kekuasaan oleh pendiri. Hal-hal yang minimal harus dimuat dalam anggaran dasar suatu PT adalah yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan. Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, jangka waktu berdirinya. Yang keempat, besar modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang store. 5. Jumlah saham serta klasifikasinya. Kemudian susunan, jumlah, dan nama direksi dan dewan komisaris, serta tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Undang-Undang PT mengatur mengenai larangan dalam penggunaan nama perseroan yang pertama telah dipakai secara sah oleh perseroan yang lain. Yang kedua bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Yang ketiga, sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga internasional, kecuali sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Yang keempat, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri. Yang kelima, terdiri atas angka atau rangkaian angka, rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Yang keenam, mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan. Perseroan terbatas merupakan perseroan modal, sehingga modal yang dibagi-bagi atas saham merupakan ciri-ciri mendasar suatu PT yang mengenal adanya 3 macam modal, yaitu yang pertama modal dasar, adalah yang harus disebutkan dalam anggaran dasar dan modal tersebut yang dibagi atas saham-saham. Yang kedua, modal ditempatkan, itu modal yang dijanjikan pada waktu pendirian minimal 25% modal dasar telah ditempatkan. Yang ketiga, ada modal yang di-store. Undang-Undang PT mengatur syarat minimal modal dasar untuk mendirikan PT yaitu sebesar Rp50 juta. Penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Saham dalam suatu perseroan dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, kemudian menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu yang pertama, keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Kedua, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan. Yang ketiga, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang PT secara tegas juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas. Ketentuan yang mengatur diberikannya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tersebut antara lain, yang pertama, setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau komisaris. Kedua, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Yang ketiga, hak derivatif, yaitu hak memegang saham minoritas untuk mewakili PT dalam melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya, direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan
serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang kedua ada perseroan terbatas atau persero. Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk perseroan terbatas atau PT yang seluruh atau paling sedikit 50% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung. Persero didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mencari keuntungan. Namun, persero dapat pula didirikan untuk pelaksanaan tugas khusus, yaitu persero yang sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas. Di samping itu, dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugaskan suatu persero melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum. Fungsi pelayanan kemanfaatan umum tersebut adalah pelaksanaan program kemitraan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi. Untuk memberi keleluasan pada persero dalam melaksanakan usahanya, maka ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pengadaan barang dan jasa, penjualan dan pengalihan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai negara dinyatakan tidak berlaku bagi persero. Yang ketiga ada yayasan. Yayasan pada prinsipnya didirikan dengan maksud dan tujuan membantu masyarakat atau bersifat sosial yang berbentuk badan atau lembaga non-profit. Yayasan sekarang telah memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan dapat didirikan dengan sangat mudah dan melakukan kegiatan dengan sangat bebas, tanpa perlu melaporkan kondisinya kepada suatu instansi. Pada masa ini, yayasan pada umumnya disalahgunakan untuk mencari keuntungan yang besar karena belum ada ketentuan yang mengatur. Hanya dengan modal secukupnya, seseorang atau beberapa orang dapat mengajukan permohonan untuk mendirikan yayasan kepada notaris. Keempat, koperasi. Secara umum, pengertian dari koperasi adalah suatu badan usaha bersama di mana anggota-anggota pada umumnya bergabung secara sukarela dan atas persamaan hak dan kewajiban melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Bentuk koperasi sendiri telah memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memberikan pengertian koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan utama dari koperasi yaitu untuk membangun perekonomian rakyat. Koperasi yang keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka memiliki ciri khas yaitu selalu diawasi oleh para anggota yang menggunakan jasa-jasa koperasi dan dengan adanya persamaan hak dan kewajiban yang menunjukkan dasar dari koperasi yaitu demokrasi. Pembentukan koperasi dibagi menjadi dua, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer yang dibentuk oleh minimal 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder yang dibentuk oleh minimum 3 koperasi. Pembentukan koperasi ini sendiri dilakukan dengan adanya akta pendirian yang memuat anggaran dasar dan akta pendirian tersebut harus disahkan oleh pemerintah agar koperasi dapat memperoleh status badan hukum. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama ada persekutuan perdata.
Persekutuan perdata diatur dalam pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Persetujuan perdata adalah kumpulan orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun atau berkumpul dengan menggunakan nama bersama. Biasanya, mereka memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan. Persekutuan perdata dikatakan sebagai bentuk permitraan dasar, bentuk usaha yang biasanya dipergunakan oleh para konsultan, ahli hukum, notaris, dokter, arsitek, dan profesional yang lainnya. Kedua ada firma. Firma adalah bentuk permitraan yang umumnya digunakan dalam bidang komersial seperti usaha perdagangan dan pelayanan. Firma diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD bab ketiga bagian kedua pasal 16 sampai 35. Ketentuan tentang persekutuan perdata dalam KUH Perdata juga berlaku untuk firma. Suatu firma dapat didirikan dengan perjanjian tertulis atau lisan, tetapi yang paling efektif adalah perjanjian tertulis atau akta otentik yang dibuat pada saat pendirian firma. Suatu firma dapat didirikan dengan perjanjian tertulis atau lisan, tetapi yang paling efektif adalah perjanjian tertulis atau akta otentik yang dibuat pada saat pendirian firma. Setelah didirikan dengan akta otentik, akta pendirian segera didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Firma yang tidak didaftarkan akan dianggap memiliki tujuan usaha yang tidak terbatas dan jangka waktu keberadaan firma tidak terbatas. Dalam firma, menurut pasal 17 KUHD, setiap mitra dalam firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma dalam lingkup kegiatannya dan mengikat firma terhadap orang-orang ketiga, kecuali dia telah menyatakan menolak hak tersebut. Selanjutnya, dalam pasal 18 KUHD, setiap mitra bertanggung jawab masing-masing dan untuk setiap tanggung jawab firma terhadap orang ketiga. Yang ketiga ada CV. CV adalah izin yang terdiri dari satu atau lebih mitra biasa eh, dan satu atau lebih mitra diam yang masing-masing bertanggung jawab secara pribadi untuk semua izin utang. Mitra komanditer bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya untuk izin, dan mitra biasa bertanggung jawab hanya untuk izin modal. Pendirian CV dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, dengan akta otentik atau di bawah tangan. Tidak perlu didaftarkan atau diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tapi lebih aman lagi jika melakukannya dengan akta otentik. Kemudian lanjut ke bagian administrasi perusahaan. Yang pertama ada wajib daftar perusahaan. Pendaftaran atau daftar perusahaan sangat penting karena merupakan kumpulan catatan resmi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang diperlukan, termasuk memberikan pelindungan kepada perusahaan yang beroperasi secara terbuka dan jujur. Perusahaan jawatan atau perjan dan perusahaan kecil perorangan adalah kelompok yang harus didaftarkan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan berfungsi sebagai dasar hukumnya. Yang kedua ada dokumen perusahaan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan berfungsi sebagai dasar hukumnya. Semua perusahaan harus membuat catatan yang diperlukan untuk memastikan kekayaan, utang, modal, hak dan kewajiban perusahaan setiap saat. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan perusahaan, pemerintah, dan pihak ketiga. Semua catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan harus disimpan selama 10 tahun. Yang ketiga ada TDUP dan SIUP. Yang menjadi dasar hukum adalah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 408 MPP 10.1997. Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan 200 juta
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDUP atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan yang diberlakukan sebagai SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Sedangkan perusahaan yang melakukan usaha perdagangan dengan investasi di atas 200 juta wajib memperoleh SIUP. Yang keempat ada informasi keuangan tahunan perusahaan. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1988 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan. Peraturan ini mewajibkan setiap perusahaan atau setiap jenis usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian ada penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, pada pasal 122 sampai 137 diatur mengenai penggabungan atau merger, peleburan atau consolidation, pengambil alihan atau acquisition, dan pemisahan atau spin-off. Penggabungan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih perusahaan untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang sudah ada. Penggabungan ini menyebabkan aktivitas dan pasifa perusahaan yang menggabungkan diri beralih ke perusahaan yang menerima hubungan dan status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih perseroan untuk meleburkan diri secara hukum dengan membentuk satu perseroan yang menerima semua aktiva dan kewajiban dari perseroan yang meleburkan diri. Dan status badan hukum perseroan baru berakhir pada tanggal terbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum baru. Kemudian ada pengambil alihan, yaitu tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil seluruh saham perseroan, yang berarti mereka memiliki kendali penuh atas perseroan tersebut, bahwa pengambil alihan tersebut telah dilakukan melalui jumlah saham yang dapat mengakibatkan pelestarian kontrol. Kemungkinan besar jumlah saham dalam hal ini tidak dapat ditentukan. Kepailitan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang, yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Sedangkan yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Akibat dari pailit. Dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan kepada debitur, maka pertama, debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya, baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan kreditor selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor, atau menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor dan pembayaran kepada kreditor. Pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam kepailitannya merupakan wewenang kurator. 2. Kepengurusan harta pailit. Pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon atau debitor atau kreditor dan oleh advokatnya.
Debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya selama jangka waktu kewajiban pembayaran utang yang tidak boleh melebihi 270 hari setelah pengumuman janji komitmen sementara. Selain itu, semua eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan harus menjadi tanggung jawab debitur. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata mengenai materi yang saya sampaikan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.